dan juga Bapak Ibu yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan rangkai nama serta gelarnya satu persatu. Insya Allah kita senantiasa dalam ridho, berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara 24 jam waktu yang Allah sediakan kepada kita para hamba-hambanya, ada waktu-waktu yang istimewa, ada waktu-waktu yang sangat spesial, the prime time, the gold time, waktu-waktu emas. Di antara waktu emas tersebut adalah waktu subuh. Waktu subuh inilah Allah menurunkan rahmat dan hidayahnya kepada para hamba-hamba. Di waktu subuh inilah Bapak-bapak yang di belakang mohon maju ke depan ya, supaya nanti ada videonya dan biar supaya ibu-ibu di belakang bapak-bapak ya, terutama yang lagi PW senderan itu kayaknya enak banget. Sini maju ke depan biar kita lebih serius lagi ya, menyaksikan karena kita ada 2 tayangan video nanti ya. Masya Allah luar biasanya. Jarang-jarang saya menyaksikan subuh yang banyak luar biasa seperti ini Pak ya. Nah, di rata-rata kalau subuh itu sedikit waktu. Nah, makanya subuh ini menjadi waktu yang spesial. Ya. Di waktu subuh inilah Rasulullah mendoakan umatnya. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah setiap umatku sepanjang mereka senang bangun subuh. Berkahilah umatku sepanjang mereka aktif di waktu subuh. Itu karenanya di waktu subuh ini kita sangat dianjurkan melakukan banyak kebaikan-kebaikan dan ibadah-ibadah. Sebaliknya, para ulama mengatakan faktor yang paling dominan yang menyebabkan kefakiran seseorang karena dia senang tidur di waktu subuh. Saya ulangi sekali. Faktor yang paling dominan yang menyebabkan kefakiran seseorang karena dia senang tidur di waktu subuh. Kok bisa begitu? Ya. Dulu ketika Rasulullah awal-awal berdakwah, Rasulullah sangat menginginkan masuknya salah satu dari 2 Umar. Dulu ada 2 tokoh Umar yang luar biasa Pak, punya pengaruh luar biasa yang Rasul prediksi kalau satu saja dari 2 Umar ini masuk Islam, Islam cepat tegak dan mulia. Yang pertama Umar bin Khattab, yang kedua Umar bin Hisham atau Amr bin Hisham alias Abu Jahal. Ini bukan tokoh kaleng-kaleng Pak, tokoh yang luar biasa, punya pengaruh besar, kekayaan dan kekuasaan yang banyak. Makanya Rasulullah kemudian berdoa, Allahumma aizzal Islam bi ahadi umarain. Ya Allah, tegakkan Islam, muliakan Islam dengan salah satu dari 2 Umar ya Allah. Rasul minta dipilihkan pendamping perjuangan beliau dengan salah satu dari 2 Umar. Di dalam keterangan sesungguhnya Allah ingin menurunkan hidayah itu kepada Abu Jahal. Sayangnya Abu Jahal tangannya sedang tertelungkup seperti ini Pak. Sementara sahabat Umar tangannya sedang menengadahkan ke langit. Maka Allah pindahkan hidayah itu kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka dalam Islam etika adab begitu sangat penting. Tas Imam Abu Hanifah itu kalau duduk di rumah beliau sendiri Pak, kakinya nggak berani selonjoran menendang rumah gurunya Ahmad, padahal rumah gurunya Ahmad berjarak 7 Sayyidina Muhammad wa asjilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayah bunda, ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti terakhir insyaallah kita ulun ijazahkan
apa yang namanya amalan kesembuhan. Amalan ini dalam Sahih Muslim nomor hadis 2202. Dulu ada seorang sahabat yang namanya Utsman bin Abil As-Saqafi. Dia sakit terus, Pak. Datang ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, kok saya setelah masuk Islam sakit terus ya Rasul?" Apa kata Rasulullah? "Pegang bagian tubuhmu yang biasa sakit, baca bismillah 3 kali, baca doa ini 7 kali." Dibaca oleh sahabat tersebut, beliau pulang penyakitnya sembuh sampai wafat, gak kena penyakit lagi. Insyaallah kita akan ijazahkan ayah bunda. Mudah-mudahan dengan kita baca amalan ini, kita pulang dapat rahmat, dapat berkah, penyakit kita Allah angkat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya hari ini dunia makin tenggelam menyuarakan Palestina. Mungkin sudah bosan kali, mungkin sudah capek kali, Pak. Padahal belum lama kemarin pagi dini hari Zionis mengirimkan 35 rudalnya di 35 titik Gaza bagian utara di Bet Hanun. Tewas minimal 100 orang. Dulu, Pak, ketika Surabaya dibantai, negara-negara Timur Tengah semua melaksanakan sholat gaib. Dulu ketika kita baru proklamasi, nggak ada negara lain yang mengakui kedaulatan Republik Indonesia, nggak ada yang berani, Pak. Tapi tampil dengan suara lantang mufti besar Palestina yang namanya Syekh Muhammad Amin Al-Husseini. Beliau menyerukan liga-liga Arab untuk segera mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Akhirnya Mesir sebagai negara pertama yang mengakui kedaulatan Republik Indonesia secara resmi. Bahkan dermawan, hartawan dari Palestina yang namanya Ali Tahir, dia datang ke panitia persiapan kemerdekaan. Dia bilang apa? "Ambil uang saya di Bank Al-Arabiyah semuanya untuk membiayai melobi liga-liga Arab agar mau mengakui kedaulatan Republik Indonesia." Masya Allah. Yang dulu belain kita di situasi genting, hari ini sedang terjadi pembantaian massal. Jangan sampai kita nggak peduli, dianggap bangsa yang tidak tahu diri. Jangan sampai kita dianggap bangsa yang tidak punya balas budi. Ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu waktu awal-awal Palestina dijajah, Israel menjatuhkan bom, itu langsung bergerak ambulan, langsung bergerak relawan evakuasi. Hari ini jangan berharap, Pak. Kalau wilayah Palestina dibom, udah gak ada lagi ambulan, relawan sudah tidak ada. Kenapa? Ambulannya sudah hancur dulu lantak, relawannya sudah tewas semua. Sehingga banyak mayat berkelimpangan. Inilah yang kemudian dicuri oleh Zionis Israel, Pak. Itu dimasukkan di pabrik kulit terbesar Zionis, itu bahannya dari jenazah-jenazah saudara kita di Palestina. Sadis. Maka ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah bosan dimintakan berapapun. Tahun kemarin saya undang Pak Ustaz, Masya Allah, ya. Kita di sini di makanan, di meja makan sering kita buang makanan, padahal di sana sebutir nasi sangat berharga. Kita gampang nyari uang, anak bisa sekolah, lingkungan damai. Di sana udah gak mikir apa-apa ayah bunda. Mereka bertahan bisa menjaga Gaza agar supaya Baitul Maqdis tidak jebol, Pak. Kalau Baitul Maqdis jebol, mereka kuasai kota suci yang lainnya, maka mereka bisa berkuasa di dunia. Kalau mereka berkuasa di dunia, mereka tinggal pilih negara mana dulu yang dihancurkan, umat mana dulu yang dibinasakan. Kenapa? Pencet knob, lari ke satelit, meledak semua HP kita, Pak. Teknologi mereka yang punya, satelit mereka yang kendalikan, data kita sudah disedot semua oleh mereka. Jangankan nama kita, nama ibu kandung kita mereka sudah tahu. Maka membela Palestina sebetulnya menjaga diri kita, Pak. Justru mereka yang jagain kita, Pak. Rela kehilangan keluarganya semuanya. Ada satu ibu yang hilang semua, yang hancur, yang dibinasakan semua anak-anaknya, tapi tetap bertahan di Gaza. Jangan sampai Gaza jebol. Mereka tidak makan, rela berhari-hari. Yang penting Gaza tidak jebol, Baitul Maqdis tidak direbut oleh mereka. Nah inilah
kita yang di sini yang diberi kelapangan, kita nggak bisa datang ke sana, kita nggak bisa angkat senjata, tapi angkatlah impak-impak kita. Maka jangan bosan dimintain berkali-kali. Selama ada berikan yang terbaik, tidak akan pernah hilang dalam catatan Allah, dalam pandangan Allah. Ini menjadi hujah kita di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Karena lihat kondisi saudara kita di sana. Bagaimana kondisi saudara kita di sana? Yang ekstrim-ekstrim kita nggak tayangkan. Yang kepalanya dipenggal, lehernya digorok, kita nggak tayangkan. Ini yang untuk yang di luar itu ya, yang setidaknya bisa menumbuhkan bagaimana kita tahu saudara kita menderitanya di sana, dan kita punya rasa syukur Pak dengan kondisi Nusantara yang damai ini. Silakan. Islam. Kalau Gaza selesai, maka benteng terakhir Baitul Maqdis selesai, saudara. Ini benteng Baitul Maqdis selesai, kota suci ketika umat Islam. Kalau ini berhasil, mereka hancurkan, mereka rebut. Siapa yang jamin ke depan Mekah Madinah tidak diganggu, saudara? Siapa yang bisa jamin? Oleh karena itu ada pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Ibn Majah. Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, aftina an Baitul Maqdis. Ya Rasulullah,
berikan kami fatwa tentang Baitul Maqdis ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Uktu fasallu fi. Kata Rasulullah, datangi Baitul Maqdis, salatlah di dalamnya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi jauh, tapi perang. Rasulullah kasih solusi. Fa in lam ta'tu wa tusallu fi falyab'ath bi zaitin yusraju fi qanadilih. Kalau kamu enggak bisa datang, kata Rasulullah, kamu enggak bisa salat di sana, maka minimal kirimlah minyak, kata Rasulullah. Falyab'ath bi zaitin yusraju fi qanadilih. Kirimlah minyak untuk nyalahkan lampu-lampu yang ada di Baitul Maqdis. Artinya hadis ini apa, saudara? Maksudnya pesan Nabi, ini Palestina bukan cuma urusan Palestina, tapi urusan semua umat Islam, saudara. Kalau kamu belum bisa berangkat ke sana, apa yang bisa kamu lakukan, kamu lakukan. Yang bisa berdoa, jangan tinggalkan doanya. Mudah-mudahan berkat Sahibul Magam, berkat Maulid Nabi, saudara-saudara kita di Palestina diberikan kemenangan oleh Allah, saudara. Amin ya Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mari ayah bunda kita sama-sama munajat kepada Allah. Mumpung majlis ilmu disaksikan malaikat, mumpung waktu subuh dihadiri oleh malaikat, kita mohon kepada Allah untuk pertolongan kepada saudara kita di Palestina. Duduk bersimpuh yang rapi, hilangkan dulu segala aktivitas yang lain. Yang pegang HP, simpan dulu HP-nya. Kita duduk bersimpuh yang rapi, angkat tangan kita semuanya, tundukkan kepala kita semuanya, tautkan hati kita hanya kepada Allah, hilangkan dulu urusan dunia, pejamkan mata kita, menangislah sebisa mungkin, karena tangisan yang takut kepada Allah, dia diharamkan disentuh oleh api neraka. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghaffar, ya Ghafur. Ampuni kami ya Rabb. Ampuni kami ya Rabb yang selama ini banyak dosa dan maksiat, bahkan lalai dengan saudara kami di Palestina ya Rabb. Ampun ya Rabb. Maka kami datang ke rumahmu ini ya Rabb, di majlismu yang mulia, dengan membawa dosa yang kami pikul di punggung ini ya Rabb. Sementara curahan rahmatmu, kasih sayangmu, karuniamu, rizkimu terus menerus Engkau limpahkan. Padahal diri ini pendosa maksiat, bahkan lalai dengan saudara kami di Palestina. Maka ampuni kami semua ya Rabb. Ampun ya Rabb. Ampuni kami ya Rabb yang masih bisa tidur nyenyak, padahal di sana setiap hari anak-anak dibantai, digorok lehernya, dibombardir, meluluh lantakkan rumah-rumah mereka, rata jadi tanah. Ampun ya Rabb. Ampuni kami ya Rabb yang masih bisa tidur di kasur yang empuk, sementara anak-anak di sana tidur di atas reruntuhan rumah mereka. Bahkan tidak jarang mereka tidur di atas jenazah saudaranya sendiri, bahkan tidur di antara genangan darah-darah syuhada. Ampun ya Rabb. Ampuni kami ya Rabb yang masih bisa makan enak, bahkan sering kami buang sisa makanan, sementara anak-anak di sana kelaparan, menjerit, menangis, makan pasir, makan rumput, makan kertas. Bahkan untuk setetes air bersih mereka harus menjilat keran-keran yang kering. Ampun ya Rabb. Ampuni kami ya Rabb yang masih bisa tertawa terbahak-bahak, sementara anak-anak di sana menangis, menjerit kesakitan, kelaparan, kehilangan ayah bundanya. Abu ya Umi. Ampun ya Rabb. Maka kami di sini menghadapmu ya Rabb, mengetuk pintu langitmu ya Rabb, mengemis padamu ya Rabb, turunkan pertolonganmu pada saudara kami di Palestina ya Rabb. Allahumma ansur ikhwana al-muslimina fi Palestin, Allahumma ansur ikhwana al-mujahidina fi Palestin, Allahumma arhamna wal muslimina fi kulli ayyi biladi. Jangan sampai nanti di pengadilanmu datang darah-darah syuhada, datang cerita tangisan anak yatim menghujat kami. Ya Rabbana, ini yang katanya di dunia ngaku saudara kami. Kami kelaparan, mereka berpesta pora, kami menangis, menjerit, mereka tertawa. Maka hari ini jangan dekatkan kami dengan mereka. Mereka bukan saudara kami ya Rabb. Na'udzubillah, na'udzubillah. Maka ya Rabbana,
Takdirkan di antara harta yang Kau amanahkan selama ini ya Rob, ada yang kami persembahkan untuk saudara kami di sana ya Rob. Kami tidak bisa datang badan ini, kami tidak bisa angkat senjata, tapi angkatlah impak-impak kami ya Rob. Angkatlah doa-doa kami ya Rob. Izinkan di antara sholat malam dan sujud-sujud terakhir kami ya Rob, ada doa yang kami persembahkan yang terbaik untuk mereka ya Rabbana, supaya menjadi saksi kami di pengadilan-Mu ya Rob, supaya nikmat ini jangan Kau angkat ya Rob. Ya Rahman ya Rahim, irhamna Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dulu ayah bunda Maimunah binti Sa'ad pernah minta fatwa kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aftina an Baitul Maqdis. Berikan saya fatwa tentang Baitul Maqdis ya Rasul. Apa kata Rasulullah? Ardul Mansar wal Mahsyar. Baitul Maqdis Palestina, negeri Syam itu adalah bumi di mana manusia disebarluaskan dan bumi di mana manusia akan dikumpulkan nanti. Jadi ayah bunda pada masa ditegakkan bukan di Barabai, bukan di Indonesia, bukan di India, bukan di Korea, tapi pada masa nanti ditegakkan di negeri Syam, di Palestina, di Baitul Maqdis. Kita semua digiring dalam keadaan telanjang, matahari cuma sejengkal, penuh dengan lautan keringat manusia. Kita berdiri menunggu keputusan Allah, pengadilan Allah, bukan sejam, 2 jam, sehari, 2 hari, tapi 50.000 tahun kita menunggu hari yang sangat berat dan sangat dahsyat. Saking beratnya orang-orang kafir sampai berdoa, Allahumma najina ila hadzal yaum, Allahumma najina min hadzal yaum walau ila jahannam. Ya Allah, selamatkan kami dari dahsyatnya hari ini meskipun kami harus masuk neraka. Dia pikir neraka lebih enak ketimbang dahsyatnya pada masa saking dahsyatnya ayah bunda. Dan camkan ayah bunda, siapa yang hari ini membela Palestina, siapa yang hari ini peduli pada Palestina, siapa yang hari ini memberikan bantuannya pada Palestina, maka nanti, Masya Allah, takbir ya, maka nanti di pada masa Allah berikan bantuan terbaiknya, Allah berikan bantuan perlindungan kepada hamba tersebut. Dan camkan baik-baik ayah bunda, siapa yang hari ini bantuannya paling besar, pedulinya paling besar, pertolongannya paling besar, maka nanti di padang mahsyar Allah berikan perlindungannya paling besar, Allah berikan bantuannya paling besar, Allah berikan naungannya paling besar di antara hamba-hambanya yang lain. Maka ayah bunda, izinkan kita ikhtiar sekali lagi. Kita yakin pertolongan saudara kita di Palestina adanya di Barabai Darat ini ayah bunda. Maka kita sebelum saya kasih amalan, kita buka lelang donasi, lelang sedekah dulu. Uangnya nggak harus sekarang, boleh besok, minggu depan, bulan depan, saat gajian, saat panen, silakan. Yang penting komitmen pagi ini kita doakan bareng-bareng ayah bunda. Saya pandu doanya dengan doa dari pembukaan Rasulullah. Yang kata Rasul, siapa yang berdoa dengan pembukaan ini pasti Allah ijabah. Mumpung juga di tengah malaikat, doa kita diangkat oleh para malaikat di subuh ini. Insya Allah doa malaikat tidak akan terhijab. Maka ayah bunda, saya buka, siapa yang mau donasi 5 juta silakan unjuk tangan. Ya, uangnya nggak harus sekarang, boleh besok, minggu depan, boleh dicicil, silakan. Yang penting komitmen pagi ini kita doakan bareng-bareng ayah bunda. Yang punya masalah, yang sedang ada paceklik, yang keluarganya lagi sakit atau belum dapat anak dan apapun itu kita doakan sama-sama ya bunda. Silakan ada yang mau 5 juta kita doakan bareng. Yang nunjuk pertama saya kasih sorban saya. Mudah-mudahan kita doakan sama-sama yang pegang sorban ini ya. Kita doakan keturunannya, ada yang jadi hafidzoh, ada yang jadi ulama, ada yang jadi dai nasional yang Allah ridhoi dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Silakan ada yang 5 juta. Masya Allah, takbir, Allahu akbar. Silakan dicatat ya. Masih ada lagi yang 5 juta? Sekalian kita doakannya biar enggak 2 kali. Masih ada yang 5 juta? Monggo. Nah, sahnya kita kasih sah. Masya Allah, luar biasa ya. Ada yang 3 juta, 4 juta, 3 juta, silakan. Masih ada? Kita doakan dulu sama-sama. Pak Haji siapa namanya? Ya. Pak Haji siapa namanya? Abdul Hakim. Ya. Kita sama-sama doakan ayah bunda. Ya.
Angkat tangannya Pak Abdul Hakim. Oke, nanti dulu. Ayah muda nanti kalau saya minta aminkan, minta khilasa diaminkan. Pak Haji Abdul Hakim angkat tangannya, ikutin saya Pak Haji Abdul Hakim. Udah haji belum Pak Haji? Udah ya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni as'aluka bi asma'ika husna wa bi sifatika ulya bi anni usyhidu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, aku berdoa dengan wasilah donasiku 5 juta ya Rabb, maka kabulkan doaku ini. Sebutkan Pak Haji Abdul Hakim doa wasilahnya dalam doanya, karena ada 3 pemuda yang terjebak di gua. Mereka berdoa dengan wasilah amalnya, pintu gua langsung bergeser. Apalagi antum berdoa dengan wasilah donasinya untuk Palestina, apalagi 5 juta. Minta pada Allah, apa selama ini hajat yang belum dikabul, minta kepada Allah sebanyak-banyaknya. Allah semakin banyak diminta semakin senang. Ayah bunda tolong angkat tangannya, minta keikhlasan mengaminkan doa saya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa bi sifatikal ulya bi anni usyhidu bi anna usyhidu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami menjadi saksi kampung Barangbai Darat ini ya Rabb. Banyak orang soleh dan solehahnya, buktinya subuh dihadiri mereka sangat penuh sop-sopnya ya Rabb. Maka jangan kau turunkan bencana, bala bencana dan musibah di kampung ini ya Rabb. Berkailah warganya ya Rabb, berkailah setiap panennya, berkailah setiap keringat usahanya ya Rabb, berkailah setiap jengkal tanahnya ya Rabb, berkailah keturunannya ya Rabb. Wabil khusus di sini ada hamba-Mu yang luar biasa, Bapak Haji Abdul Hakim ya Rabb, dengan donasi beliau 5 juta untuk saudara kami di Palestina ya Rabb. Ganti sedekahnya hari ini dengan harta berlimpah penuh berkah, yang datangnya tidak susah payah ya Rabb. Kalau ada keluarga beliau yang sedang sakit, entah beliaunya, istrinya, anaknya atau paman bibinya ya Rabb, dengan donasinya pagi ini ya Rabb, angkat segala penyakitnya ya Rabb. Allahumma shfihim anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, dengan sedekahnya di waktu-Mu yang mulia, muliakan derajatnya dunia akhiratnya beliau dan keturunannya ya Rabb. Undang lagi beliau ya Rabb ke Haramain ya Rabb. Izinkan beliau wukuf kembali bersama keluarga beliau yang dicintai ya Rabb untuk haji ya Rabb. Ya Rabbana, izinkan kaki beliau menginjakan tanah Mekah dan Madinah lagi ya Rabb. Beliau ingin mengucapkan kembali salam kepada Rasul-Mu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya Allah, kalau beliau sedang ada masalah kesulitan, dengan donasinya pagi ini angkat segala masalah kesulitan ya Rabb. Ganti dengan keberkahan, kemudahan, kesuksesan dunia akhirat beliau dan keturunannya ya Rabb. Ya Allah, takdirkan dengan donasinya pagi ini ya Rabb, keturunannya semua hafizah. Ada yang hafizah ya Rabb, soleh-solehah semuanya. Ada yang menjadi dai ulama yang Kau ridhoi dunia akhirat. Ya Allah, takdirkan kami semua husnul khawatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik ayah bunda, sebelum saya kasih amalan kesembuhan, kita buka sesi terakhir. Ada yang menyusul lagi, yang 5 sampai 3 juta ada. Kita doakan sekali lagi ayah bunda. Ya, uangnya nggak harus sekarang, boleh dicicil berapa kali Pak Ustaz, nyicilnya terserah. Komitmennya bukan ke kita, ke Allah langsung. Insya Allah baru kita komitmen, Allah buka pintu keberkahan kita. Yaj'al lahu makhraja, Allah kasih jalan keluar rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Masih ada yang 5, 4 atau 3 juta? Masya Allah, takbir, Allahu Akbar. Inilah kerennya waktu subuh ayah bunda. Kita nggak pernah susah ya, nggak pernah gagal. Kemarin di Masjid Al-Maksum kita dapat 46 juta ayah bunda. Masya Allah luar biasa. Masya Allah, takbir di belakang ya. Nih, luar biasanya subuh gitu Pak. Orangnya nggak penuh ya. Tablik akbar penuh doang Pak, tapi biasanya justru malah kalah di waktu subuh. Ini dasarnya waktu subuh. Kenapa? Karena waktu subuh adalah orang-orang pilihan semuanya Pak. Belum tentu seorang profesor bisa hadir di masjid waktu subuh. Belum tentu seorang jenderal punya pasukan ribuan bisa kuat waktu subuh. Makanya subuh orang-orang pilihan semuanya Pak. Kita nggak susah kalau waktu subuh, Masya Allah. Masih ada yang 5, 4, 3 juta? Silakan tunjuk tangan. Ibu-ibu ada?
Masya Allah, takbir, Allahu Akbar. Luar biasa nih, dahsyat nih. Merinding saya ini bisa ngalahin Masjid Al-Maksum kemarin nih, Masya Allah. Silakan, Insya Allah Pak, kalau melebihi yang target, Insya Allah kita akan tulis juga ya nama masjidnya, jamaah masjidnya. Insya Allah nanti kita akan tulis di videonya juga Masjid Al-Maksum Pak. Mudah-mudahan Haji bisa Hasbi. kita tulis dari Masjid Haji Hasbi. lagi Pak ya, Insya Allah. Ada Haji lagi? Hasbi. 5 sampai 7 juta masih ada. Masya Allah, takbir, Allah Akbar. Di belakang ibu ya. Masih ada? S. Yang 5 sampai BE. 3 juta ada masih? Iya. Silakan, jangan ragu-ragu, jangan malu-malu. Hah? Nomor HP. Yang 0811 2 juta ada? 2 juta, 500. Masya Allah, luar biasa. Silakan belakang. Ya. 57. Ya. Pak Haji, pojok. Ya. 59. Masya Allah. Yang 2 juta masih ada? Ya. Masya Udah, Allah, udah. takbir, Allah Akbar, luar biasa. 5 juta. Nah, Alvin yang di belakang. Iya, ya. transfer. Mas, Karena nomor rekeningnya kan BSI itu, Pak. BSI ya. Ya. Hmm. Mas Faisal mana? Ini nomor Mas Faisal Hmm. sama Mas Fikri. Nah, silakan. Ini di ujung sana. Ya, apa Auki di sana. Iya. Ini kurang jelas ya. Silakan. Masih ada yang 2 juta? Iya. Yang 2 juta masih ada? Masya Allah, luar biasa ya. Nanti kita doakan sesi kedua, setelah itu baru kita kasih amalan kesembuhannya ayah bunda ya. Itu, silakan. Masih ada yang 2 juta? Masya Allah, ibu-ibu banyak sekali nih, keren banget. Kalau yang megang duit ibu-ibu soalnya ya. Masya Allah ya. Masya Allah, takbir, Allahu Akbar, luar biasa ya. Mas Fikri mana? Di sebelah mana Mas Fikri? Nih, oke ya. Sebelah sini Bapak ya, silakan. Masih ada? Yang 1 juta ada? Masya Allah, luar biasa nih. Waduh, sampai kerepotan di panitia. Ini yakin bisa.